pasar sebabi, ada pedagang gak jujur, ada pedagang kok curang. Gak usah dipanggil namanya, panggil aja Zal. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune manis. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, ada orang yang kena bendu. What is a bendu? Gak tahu bendu, Bu. Ya makanya saya tanya. Ngerti. What is a bendu? Bendu is a azab, you know. Orang yang kena azab, cara bahasa Cilacap kue bendu, dibenci plus kena azabnya Gusti Allah. Siapa yang pertama? Toma minan nas. Saya ulang. Orang yang kena azabnya Gusti Allah, dibenci oleh Gusti Allah, pertama toma minan nas. Tulis. Sebelah kanan, Bu. Assalamualaikum. Bapak buka apa enggak? Ah, kebiasaan. Sebelah kiri, assalamualaikum. Bapak buka apa enggak? Ya udahlah, enggak apa-apa. Bapak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Boten. Bawa pulpen mboten? Boten. Ini saya tanya betulan, Pak. Jawabnya yang serius. Ulangi. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Bawa pulpen mboten? Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Waduh, kalau begini saya nggak nyandak pikirannya. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya ndak ada niatan ceramah nyeramai panjenengan, ndak ada. Tapi niat saya eling kinelingan. Setuju? Sepakat? Toma minanas, orang yang kena azabnya Gusti Allah adalah orang yang suka ngakal-ngakalin hartanya orang, minteri dunyane wong, suka minteri harta orang lain. Siapa? Contoh rentenir, tukang ngerolas no duit, tukang mana no duit. Onten teng mriki onten. Ada. Berangkat orangnya. Borang teh. Toma minanas, suka ngakal-ngakalin hartanya orang, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Contohnya rentenir nih, maaf ya, namanya wong ngutang diperbolehkan oleh Islam kalau utangnya karena memang memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Contoh
utang beras. Ini kebutuhan gak bisa tertunda ini. Ada orang utang nembung utang beras, yang ditembungin punya beras tapi nggak mau ngutangin, maka justru yang punya beras nggak mau ngutangin, dia kena dosa. Karena apa? Karena ini kebutuhan yang nggak bisa tertunda, lan duwe beras diutangi beras nggak mau, maka justru yang punya beras nggak mau ngutangin, dia kena dosanya. Tapi kalau yang ngutang hanya gara-gara gengsi, mau berangkat plesir pun dapat utang. Ada orang sini begitu, ada. Kalau duit cash belanjane ke Indomaret, tapi angger ngutang maring warungnya tanggane, ada. Berangkat orangnya. Itu yang nggak boleh. Utang itu diperbolehkan kalau memang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Orang mau nembung utang aja perlu mental kuat. Mau berangkat bilang mau utang, maju mundur. Sida oraya. Sida oraya. Sini ada bahasa sida enggak? Ada. Ada orang Cilacap ada? Ada. Orang Demak ada? Oke. Orang Banjarmasin ada? Ada. Alhamdulillah. Ini bahasanya campur sari ya Bu. Maaf ya Pak Kades, saya ini asli orang Cilacap, Jawa Tengah, jadi bahasanya ngapak. Ya udah deh, persetujuan dulu ini. Malam hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Inggris. Oh Madura ada, ya Allah ya. Orang Duro. Saya nggak bisa bahasa Duro. Soalnya kalau bahasa Duro tuh osing. Bahasanya osing. Saya kemarin belajar di Banyuwangi. Waduh, repot banget, ikut pusing saya Pak. Gara-gara bahasa Madura susah dipelajari. Tapi mudah-mudahan biar bisa bahasa Madura, jangan-jangan malah dapat orang Duro juga nggak tahu. Aminnya keras banget nih. Masih Joko, masih bujang. Masih bujang, alhamdulillah. Pantesan duduknya udah jongkok aja di depan. Ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa ngapak, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Santri di belakang nantang perkara. Katanya sih disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God that creates human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the sebabi our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dunya hatal akhirah. Sampai amin emang tahu artinya? Orang. Berhubung panjenengan nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan. Jadi ini bahasanya campur sari aja ya Bu. Tadi sampai mana ya? Oh iya. Orang nembung utang itu mentalnya kudu kuat Pak. Sidora ya. Mengumpulkan niat mau bilang utangnya saja mental kudu kuat. Lah udah mau nembung utang, yang diutangin bilang ngapunten ya Bu, lagi pacekli. Sini bisa ngutangin. Aduh, mundurnya Bu, isinya luar biasa. Maka ternyata ada orang nembung utang lagi butuh, kok malah rentenir sengaja nekek. Rentenir sengaja mencekik orang lagi kebutuhan. Nembung utang 10, nerimanya cuma 9, nyarutangi 15. Toma minanas, minterin hartanya orang lain, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Berangkat ke kebun gawa pacul, tume langkah sing weruh pacul menangi patok
bejek. Kebon tetangga nyuting gone dewek yang ngambani, ada di sini orang begitu, ada. Berangkat orangnya. Toma Ninanas. Pelem si pentil tebas-tebasna. Lamun si lamun pelem kecil jadi pelem tua, namanya pelem kujanan setitik ambrol kabeh, masih pakel ditebas-tebasno. Toma Ninanas. Pete si pendul tebas-tebasno. Lamun si lamun kembangnya pete jadi pete temenanan. Orang pendul kembang pete kehujanan dikit ambrol kabeh, masih bunga ditebas-tebasno. Toma Ninanas. Digaji masyarakat, dipilih masyarakat. Jam 8 pagi kudunya di kantor melayani masyarakat. Jam 10 masih pegang HP medang kopi nang omah. Bukan kades ini, kades ono. Nah, ya Pak Kades. Jadi gak enak. Toma Ninanas, minteri orang, nakal-nakalin orang demi ngakai hartanya, maka ternyata disebut orang yang kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wahyu diberikan kepada nabi dan rasul, ada ilham diberikan Allah kepada makhluknya, tapi ada iklam manusia yang dipilih oleh Gusti Allah. Maka Gusti Allah mengendikakan tenggene Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nahli, ada makhluk namanya an-nahl, tawon, lebah, diutus oleh Gusti Allah untuk dijadikan percontohan. Ternyata tawon, lebah, an-nahl dipun paringi ilham untuk kelakuannya ditiru oleh manusia. Halo. 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 Namanya hewan itu punya konotasi negatif. Orang kalau disama-samakan dengan hewan gak mau. Tapi ternyata ada hewan dikasih ilham, dipilih oleh Gusti Allah untuk dijadikan contoh. Sekelakuannya disuruh ditiru oleh manusia. Namanya tawon, lebah. Lebah punya sifat pertama, perutnya selektif. Apa yang masuk ke dalam perut itu diseleksi terlebih dahulu, nggak sembarangan makan. Jangankan yang haram, syubhat saja tawon nggak mau makan. Maka karena makanannya masuk bersih, keluarnya manfaat. Masuk ke dalam perut adalah barang yang dirahmati oleh Gusti Allah. Sekali keluar, keluarnya pun madu. Itu sifatnya lebah. Cari nafkah, dia cari ma'isyah, kerja dengan cara terbang, mulia derajatnya lebah. Maka tawon gak sembarangan makan, wong kerjanya aja udah halal. Cari rezeki yang bersih, sekali makan gak mau makan sembarangan. Sehingga pernah lihat ada tawon makan tahu? Kenapa tawon gak mau makan tahu? Loh, perutnya aja selektif. Masuk ke dalam perut diseleksi terlebih dahulu, nggak sembarangan makan. Maka namanya tawon, sekali kerja dia cari ma'isyah, cari hal yang baik, yang halal, yang toyib. Maaf Pak, saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sodakoh, saen apa mboten? Sae. Sebelah kiri, halo. Sodakoh bagus nggak? Sodakoh